Halo teman-teman mahasiswa semuanya, dengerin video ini yuk. Kita mahasiswa di tingkat perguruan tinggi dihadapkan pada masa transisi krusial dari kehidupan akademik menuju dunia profesional. Di tengah tuntutan kuliah, seringkali kita merasa tertekan. Ayo jujur, apakah kamu belajar hanya saat ada tugas dari dosen? Atau bahkan terkadang masih membiarkannya menumpuk dan memilih kegiatan lain daripada mengerjakannya? Kebiasaan ini mengakibatkan energimu terpakai hanya untuk mengamankan tugas saja, tanpa adanya waktu untuk fokus mengenali potensi diri. Terlebih-lebih kalau tugas-tugas itu sudah menumpuk, pasti kamu merasa tertekan dan terburu-buru. Di balik rasa terburu-buru itu, ada hal yang jauh lebih penting yang terabaikan, yaitu kurangnya pemahaman diri. Ini adalah hambatan karir dominan yang dialami banyak mahasiswa. Kita kurang menyadari bahwa waktu yang seharusnya terpakai itu sangat penting untuk mengenali dan mengembangkan potensi diri kita sendiri. Kita kesulitan mengenali potensi, minat, dan ciri-ciri personal yang seharusnya menjadi peta awal untuk perencanaan karir yang matang. Saat ini, sebagai mahasiswa, kamu sedang berada di fase eksplorasi akhir menuju pendirian karir. Jika kamu gagal menuntaskan tugas di fase eksplorasi akhir ini, yaitu memvalidasi potensi diri dan membuat pilihan pekerjaan, maka langkah menuju karir yang tepat akan terasa berat. Oleh karena itu, mari kita alihkan fokus. Bukan lagi hanya bagaimana menyelesaikan tugas, tetapi bagaimana saya dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk mengenal dan membangun diri saya. Untuk membangun kematangan karir dan pemahaman diri, kita akan melakukan 3 langkah strategis. Ini adalah solusi praktis untuk mengubah kebingungan menjadi kejelasan. Kunci pemahaman diri adalah mengenali siapa kamu. Ini sesuai dengan aspek POPBK tentang memiliki pemahaman diri, yaitu mampu mengenali potensi, preferensi, dan ciri-ciri personal. Maka, apa yang dapat kamu lakukan? Pertama, ambil waktu 15 menit setiap minggu untuk menuliskan 1. 3 keberhasilan kecil. Tuliskan 3 hal yang kamu kerjakan dengan baik di luar tugas akademik. Misalnya, kemampuanmu berkomunikasi saat berdiskusi, sikapmu yang disukai teman, atau hobimu yang bisa menghasilkan sesuatu. Kedua, 3 nilai diri. Tuliskan 3 hal yang menurut kamu paling penting dalam hidupmu. Apakah itu keadilan, kreativitas, kestabilan, atau interaksi dengan orang lain. Salah satu hambatan yang sering mahasiswa alami adalah manajemen waktu yang buruk, yang membuatmu hanya fokus mengamankan tugas saja. Ini adalah saatnya kita mengatur ulang prioritas. Mari kita terapkan aturan 70/30 dalam alokasi waktu mingguanmu di luar perkuliahan. 70% waktu digunakan untuk menyelesaikan tanggung jawab akademik dan tugas-tugas yang mendesak. 30% waktu wajib digunakan untuk kegiatan pengembangan skill dan eksplorasi karir. Mari, ubah waktumu yang dulu untuk berleha-leha menjadi waktu untuk 1. Mengikuti sertifikasi atau kursus singkat sesuai dengan minat karir yang sedang kamu eksplorasi. 2. Bergabung dengan organisasi atau sukarelawan. Ini adalah cara terbaik untuk melatih skill dan melihat relevansi kemampuan akademismu dengan persyaratan keahlian nyata di dunia kerja. 3. Membaca tren industri. Penuhi kekuranganmu dalam pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir. Kita tahu, hambatan eksternal seperti godaan dari lingkungan pertemanan seperti nongki atau jalan-jalan sering mengalihkan fokusmu. Jika dilakukan sesekali untuk menghilangkan penat tidak apa-apa. Yang menjadi masalah adalah kita lebih memprioritaskan kegiatan ini daripada mengenali dan mengembangkan potensi diri kita. Maka, kita harus mengubah tekanan eksternal ini menjadi dukungan eksternal. Caranya adalah 1. Belajar menolak ajakan. Jika ada teman-temanmu yang suka berleha-leha, sering mengajakmu ke hal yang tidak produktif, belajarlah untuk menolak. Malah lebih baik lagi kalau kamu bisa ajak dia atau mereka untuk sama-sama mengembangkan potensi diri. 2. Buat grup belajar karir. Gunakan waktu berkumpul untuk hal yang produktif.
Ajak teman-temanmu untuk membahas prospek kerja, berbagi informasi magang, atau berlatih wawancara. Dukungan dari orang terdekat adalah katalisator. Ketika lingkunganmu mendukung eksplorasi karir yang positif, maka fokus perencanaan karirmu tidak akan teralihkan. Proses ini memang tidak instan. Kepada teman-teman yang memiliki hambatan kurangnya pemahaman diri menuju pendirian karir, ingatlah bahwa kematangan karir adalah perjalanan bertahap. Setiap langkah kecil dalam memahami diri akan meningkatkan kemampuanmu untuk merumuskan tujuan karir jangka panjang dan mengambil keputusan secara mandiri. Jika kamu merasa butuh arahan lebih lanjut, ingatlah bahwa layanan bimbingan dan konseling karir di kampusmu siap membantumu. Mereka dapat menyusun dan menyesuaikan program intervensi yang fokus dan efisien. Ambillah langkah pertama ini. Mulailah dengan jurnal kekuatanmu. Alokasikan waktu 30% itu dan kelilingi dirimu dengan energi yang positif. Jelajahi diri, tentukan karir, kami mendukungmu. Sampai jumpa.